Jadi waktu itu kita bahas tentang nama ruh, Bapak ruh. Sekarang itu dianggap kajian bid'ah, padahal aswaja. Yang perlu dipertanyakan, aswaja ono apa ini? Imam Sya'rani pernah membahas tentang bab itu, tentang abur ruh, bapaknya ruh. Bapak itu bisa berarti kakek. Kita harus punya seorang guru rohani, yang guru rohani itu menghubungkan rohani kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika bersalawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, terasa kerinduan itu. Kenapa antum salawat tidak ada kontak dengan Rasulullah? Karena tidak terhubung lewat ayah rohani. Buka kajian kitab Imam Sya'rani. Beliau menulis dalam Qawaidut Tasawuf, dan beliau banyak membahas dalam kitab Al-Minan Al-Kubra, Al-Matbuliyah, kemudian Al-Bahrul Mawrud. Beberapa saya salah nyebut judul, dan itu saya akui saya salah. Ya, maklum kitabnya kebalik-balik, karena bacanya satu tumpuk baca. Saya bosan ini, saya ganti kitab ini, begitu. Ya, maklum manusia pasti ada salah. Kan saya bukan Imam Bukhari. Ya, sekarang Imam Bukhari-nya gak mungkin lagi muncul orang seperti beliau, karena sekarang kita korban micin. Tahu micin? Dulu supaya hafalan kuat, orang-orang gak mau makan anggur dan apel. Itu ahli hadis. Saya ngaji hadis dulu seneng banget sama anggur, jadi hafalannya rusak. Apalagi makannya di warung, yang warungnya pakai micin. Tahu makan bakso Pak? Micinnya 1 sendok. Hafal hari ini 2 halaman, besok hilang semua. Itu kejadian. Maka sekarang di rumah sudah nggak ada micin. Ya, udah nggak ada. Di rumah saya sudah nggak ada micin, karena nggak masak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Antum serius amat orang. Baik. Jadi kenapa kita baca ya Nabi salam alaik, wahai Nabi, salam dari umatmu kepada engkau. Itu masih hambar. Antum hambar kalau bahas itu. Tapi kalau baca wahai Nabi, salam dari ruh, yang ruh ini dulu adalah percikan dari ruhmu. Baru berasa Pak. Alam ini ada karena nurmu. Maka kami anak-anakmu juga, meskipun bukan anak nasab. Kalau kita begitu bisa rindu gak? Antum pasti rindu, karena itu beliau abur ruh, abul arwah, kakek dan bapaknya semua ruh. Wa tawassa'a imamuna Ahmad Al-Kattani ala hadzal bab, ya. Imam Kattani dalam kitabnya Khabi'atul Qaul itu membahas itu sangat panjang sekali, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum para nabi ini diutus ke alam semesta, ruh mereka dulu diajak ngobrol oleh Allah. Ini ditulis oleh Sidi Ahmad Al-Kattani. Siapa namanya? Itu muassis Tariqah Al-Kattaniyah Al-Muhammadi Al-Ahmadi. Itu nama lain dari Tariqah Khidriyah. Jadi setiap mursyid yang sudah wali kutub, dia jadi Khidriyah. Saya dituduh sama kawan saya, tidak ada Tariqah Khidriyah Mu'tabarah. Ya salam, ente baca kitab Jami'ul Usul Aulia, di situ tertulis Tariqah namanya Al-Khidriyah. Al-Khidriyah. Saya mau diadu-adu sama Jatman, ya salam. Saya hormat, takzim kepada mursyid-mursyid yang ada.
Dan jangan adu-adu saya dengan Jatman. Jatman bukan mahkamah, ingat. Ya, kita menghormati dari dulu. Saya sampai sekarang masih takzim kepada Habib Lutfi. Sampai sekarang masih takzim karena beliau dua hal, beliau mursyid dan beliau seorang habib. Walaupun ada beberapa pandangan yang berbeda, nggak ada masalah. Kita berbeda bukan berarti kemudian tidak hormat. Sebagai kecuali antum kurang waras. Berbeda langsung gak hormat. Itu kurang waras namanya, ada kurang dikit tuh. Para nabi ditanya oleh Allah, ruh-ruhnya ini, kamu mau gak? Gitu. Hormat kepada ruh ini, sumbernya ruh kalian. Kalau mau kalian akan diutus jadi nabi. Tertulis di kitab Khabiatul Qaun, Sidi Ahmad Al-Qattani. Beliau membuka ilmu ini karena beliau seorang pejuang, banyak yang hasad di zaman pemerintahan masih kerajaan-kerajaan di Maroko. Gak tahu kenapa beliau kemudian syahid, meninggal, umurnya belum sampai 40, tapi kitabnya sudah 300-an. Itu gimana cara nulisnya tuh? Umur belum nyampe 40, tapi sudah nulis 300 kitab. Itulah karomah ulama akhir zaman. Bisa nulis, bisa mengerti ilmu yang tidak dimengerti oleh orang belajar 10 tahun, 20 tahun, belum ngerti dalam sesaat. Jadi karomat wali itu sekarang bukan pada terbang, enggak, nanti muncul lagi. Sekarang di akhir zaman ini dimulai karomah itu pada memahami hal-hal yang berat. Ya, inilah salah satu rahasia membaca ya Nabi salam alaik. Kata beliau, ma marartu bihajarin wala syajarin, tidaklah aku melewati satu pohon, satu batu, kecuali batu pohon itu menyapaku, ya Nabi salam alaik, ya Rasul salam alaik. Antum lebih mulia dari batu bukan? Betul. Kenapa ketika bersolawat Nabi secara ruhani pasti hadir di setiap orang bersolawat, tapi itu tergantung zauk ruhaninya. Karena ruhani Rasulullah setelah beliau wafat itu tidak ada hijab dengan kita semua. Itulah yang dimaksud oleh orang-orang ketika menulis Habib Umar merasakan kehadiran Nabi saat bersolawat. Itu maksudnya. Bukan berarti beliau bercerita khurafat bahwa Nabi kemudian mengunjungi beliau, bukan begitu. Ada pertanyaan pinter orang Palembang, anak Azhar, nanya ke saya, yang sholawat 1 miliar, nabinya atuh, gimana cara jawabnya? Cerdas gitu yang nanya. Jawabannya ini, ya Habib salam alaik salawatullah alaik. Asyraqal gimana? Ilmanya tadi mana nih? Yang sholawat tadi mana? Udah hilang. Asyraqal badru alaina min thaniyatil wada. Kalau di sini versinya fakhtafat minhul budur. Jadi ketika terbit sang purnama, maka semua bulan-bulan yang lain lenyap. Kalau terbit Rasulullah sang purnama, terbit matahari, bintang masih kelihatan? Masih kelihatan nggak? Udah nggak kelihatan. Siang-siang ada bintang nggak? Padahal ada bintang kan? Tapi terlihat nggak? Rasulullah itu disebut anta syamsun. Ya, coba dibaca sama-sama. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nur. Engkaulah pelita matahari sang surya. Anta badrun, jika siang engkaulah surya, jika malam engkaulah purnama. Anta nur fawqa nur, cahayamu melebihi semua cahaya. Kalau Rasulullah sudah lewat,
kita hilang. Kalau wali kutub sudah masuk, wali yang lain pun akan hilang. Mursyid-mursyid itu nggak semua siap ketemu wali kutub, karena nggak tahan. Ini sebagian mursyid ya, sebagai mursyid yang terhijab. Ketika ada wali kutub masuk, ketika ada wali kutub datang, dia takut nggak disapa orang, karena emang nggak akan disapa lagi. Orang akan terpana melihat wali kutub. Coba lihat kalau Habib Umar datang, Habib yang lain tenggelam nggak? Tenggelam langsung. Itu tanda beliau kutub. Maka saya bersaksi, insya Allah beliau adalah wali Allah al-kutub, bila syak, tanpa syak. Ini pewaris-pewaris Nabi begitu. Beliau datang, Habib aja antri Pak, apalagi kita yang bukan Habib. Ada teman aneh Habib satu di belakang. Ya, itu antum kalau nggak mau bawa marga nggak bisa masuk, nggak bisa masuk. Itu baru di dunia. Mau ketemu Habib, gimana mau ketemu Rasulullah? Makanya orang meninggal nggak bisa langsung ketemu Rasul, harus punya nasab atau sanad. Dua. Punya nasab tapi tidak mewarisi akhlak, ditolak sama Sayyidah Fatimah. Punya guru sanad tapi melanggar, membuat bid'ah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah dan para mursyid, ditolak. Gitu. Jadi tidak semua orang bersanad itu diterima, tidak semua orang bernasab itu diridhai. Sampai mereka takhallaqu bi akhlaqihim, bi akhlaqi abaihim, masyayikhihim, sampai mereka meniru akhlak guru atau pendahulu mereka. Kalau nggak diterima. Halo semua, namaku adalah Larissa Rochefort. Agent favoritku adalah Vibe. Arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Bab ini diskusi saya dengan Ustadz Buya yang saya minta ngajar di sini, gantiin saya ngajar kitab Haqaiqut Tasawuf yang saya sudah ijazahkan, Buya Zul Asfi. Karena ngaji ke beliau ya, ngaji kitab Haqaiqut Tasawuf. Beliau sangat mengerti yang saya maksud. Apa kata saya? Tasawuf itu babnya dimungkinat, bab yang mungkin secara akal dan rohani. Sebab akidah kebanyakan bab wajibat dan mustahilat, yang wajib dan mustahil. Maka kalau ada orang ahli akidah, ahli kalam, ahli sifat 20 belum bertasawuf secara rohani, secara tarbiyah dan irsyad, gak akan paham tentang apa yang saya sebut bab ismur ruh, abur ruh, gak akan paham. Dan kita nggak masalahkan kok. Untungnya Imam Zarruq dulu pernah berpesan dalam kitab Qawaidut Tasawuf beliau, jika ada orang ahli zahir mengingkari ilmu ini, maka wajar gitu. Maka saya anggap itu wajar. Kalau nggak terjadi malah nggak wajar. Ya, jadi nanti antum jangan kaget kajian Ma'rifatur Ruh saya akan dibantah oleh banyak orang.
Karena sikap mereka membantah itu sikap sayang dulu. Jadi melihat itu terjadi, saya maklumi. Ya. Jadi kalau antum melihat ada guru antum, ustadz antum begitu, jangan didebat, dimaklumi. Oke? Nggak usah banyak-banyak debat. Ciri-ciri orang bertasawufnya palsu, emosional dan suuzon, nggak mau tabayun. Apa? Pertama, emosional, suuzon, nggak tabayun. Cari-cari kesalahan. Emang ada ahlus sunnah begitu? Ada nggak ajaran ahlus sunnah nyari-nyari kesalahan orang? Ada nggak? Ada nggak ajaran ahlus sunnah yang mengajarkan menuduh orang tanpa tabayun? Ada nggak? Nggak ada. Ketika sampai di bab Al-Badar, balik lagi, asyraqal badru alaina faktafat minhul buduru misla husnika ma ra'ayna qat ya wajhas sururi. Misla husnik, seperti seindah wajahmu, ma ra'ayna qat, kami tidak pernah memandang. Maksudnya gimana? Kami tidak pernah memandang wajah seindah wajahmu, ya wajhas sururi, wahai wajah yang menyimpan kebahagiaan yang tak terbatas. Tapi kenapa wajah Nabi tidak membuat perempuan birahi, tapi wajah Nabi Yusuf yang tidak lebih gagah dari wajah Sayyidina Nabi SAW itu membuat ibu-ibu, mak-mak, mbak-mbak, teteh-teteh, empok-empok birahi? Kenapa? Kenapa yo? Ada nanya mantu. Nabiullah Yusuf dizahirkan jamalnya, Nabi Muhammad SAW disirkan jamalnya. Itu seandainya jamalnya Nabi dibuka, itu bukan hanya motong-motong tangan. Antum melihat Nabi nggak berdiri, lupa napas berhari-hari. Pernah gak jatuh cinta dengan seseorang, kepikiran berhari-hari? Pernah gak jatuh cinta seseorang lalu air mata mengalir? Cowok aja bisa nangis loh. Ente pernah nangis nggak rindu orang? Pernah tuh, Nah nangis? Tuh, cowok bisa nangis. Apakah itu pertanda? Apalagi ibu-ibu ya, ibu-ibu kalau lagi kangen seseorang bisa nangis, itu wajar. Tapi kaki kejepit nangis juga. Allahumma salli ala sayyidina. Allah sirkan jamalnya. Tapi jika dibukakan oleh Allah, maka muncullah syair, ya jamalu ya jamal. Imam ini diberikan sir itu, maka ketika beliau nulis ini, ditulislah misla husnika ma ra'ayna qat, seindah wajahmu kami tidak pernah lihat wahai Rasulullah. Ya wajah sururi, wahai yang pemilik wajah yang sangat surur, membahagiakan. Jadi memandang wajah Nabi dari jauh membuat kita sedang dari dekat menambah cinta. Makanya sahabat-sahabat Rasulullah ini ketika ditemui oleh para tabi'in yang wali, bertemu Sayyidina Anas, apa kata mereka? Mana wajah Rasulullah? Mana wajah yang dulu wajahmu memandang Rasulullah? Izinkan kami memegang pipinya. Mana dulu mata yang matamu memandang Rasulullah? Izinkan kami mengecup matamu.
Ada sahabat diludahi Rasulullah, kata tabi'in ini, mana dulu lidah yang dulu diludahi oleh lidah Rasulullah. Ada 5 sahabat yang makan, minum darah Nabi. Salah satunya Sayyidina Ali. Ada 5. Itu sahabat rata-rata semuanya meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Dan ada yang dipanjangkan umurnya, ada yang diberikan keberkahan luar biasa pada badannya, karena unsur yang ada di badan Nabi berbeda dengan badan kita semua. Jika Nabi Isa didatangkan kepada ibundanya Sayyidah Maryam buah-buah dari surga, ketika Sayyidina Zakaria berkata, wahai Maryam, anna laki haza, dari manakah engkau mendapatkan buah-buah ini? Kata beliau, min indillah, ini dari sisi Allah. Saya mau tanya, lebih mulia Sayyidina Isa atau Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sayyidina Muhammad. Benarlah tertulis di kitab ini, Sayyidatuna Aminah setiap malamnya bertemu ruhaniyah para malaikat dan para nabi. Berikut semua buah-buahnya pastinya. Maka Nabi Muhammad, unsur-unsur dalam tubuhnya bukan saja dari buah-buahan bumi, bukan dari daging-daging bumi, tapi langsung dari buah-buahan surga. Sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau, apapun dari tubuhnya tidak ada yang kotor. Ini fikih khusus Ahlul Bait, memahami khasais an-nabawi. Ditulis oleh Maulana al-Imam al-Hafiz As-Suyuti, Imam Ahlus Sunnah. Apa kata beliau? Inilah al-khasais al-kubra, keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka siapapun zuriat Rasul, di tubuhnya ada nur itu, maka kita wajib menghormati mereka, meskipun mereka beda faham politik dengan kita, meskipun mereka bahkan beda faham akidah dengan kita. Gitu, hormat bedakan dengan ikut. Itu juga sebabnya para ulama kita agak sanksi dikit santri-santri nikah sama syarifah. Sanggup nggak menerapkan adabnya ketika antum nikah sama syarifah? Kecuali adab itu sudah lebur. Ya. Makanya kalau ada orang nikah dengan syarifah rame itu, rame para habaib rame. Meskipun secara fikih umum boleh, tapi fikih khas ini jadi berbeda. Tapi sayang para syarifah akhir banyak yang telat menikah. Nunggu Habib nikahnya sama perempuan biasa. Gak tahu kenapa ya, maharnya kegedean kali ya. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi ingat, nasab Nabi itu 2. Ada nasab jasadi, ada nasab ruhi. Nasab jasadi kita sudah tahu, kitabnya banyak. Saya punya beberapa kitab nasab, mulai daripada Al-Haddad, Al-Mutahhar, As-Sagaf, banyak sekali itu, sampai kepada fam yang kurang terkenal, Bazar'a, Mahjub. Di Betawi ada Pak? Saya ketemu Bazar'a, ketemu Al-Mahjub, ketemu yang kecil-kecil itu ada. Unik sekali ini negeri. Fam-fam Ahlul Bait yang sudah nggak ada di Hadramaut ada di sini. Ini pertanda apa ini? Pertanda apa itu? Kira-kira apa? Ini ada satu sir. Selama masih ada nama Allah di muka bumi dan masih ada zuriat Nabi di muka bumi, tidak terjadi kiamat. Nih rahasianya. Hatta wa in kana syi'atan, meskipun dia seorang Syiah, Rafidhah, apalagi jika dia ahlus sunnah. Karena
Karena di darahnya masih ada darah Rasul. Itu darah kan zikir terus, salawat terus. Saya ketemu dengan beberapa kawan saya yang dakwah di pelosok-pelosok Sumatera. Katanya itu di Jambi, di perbatasan Riau, itu banyak zuriat-zuriat Rasulullah. Namanya lucu-lucu, Eko Al-Haddad. Lucu gak tuh? Bagi saya lucu itu ya. Eko Al-Haddad ini contoh aja Pak. Jadi dia masih tahu fam belakangnya, tapi depannya Eko. Mereka sudah nggak ngerti tentang apa namanya, kemuliaan nasabnya. Sudah campur, luar biasa. Itu dulu banyak. Mungkin dulu di masa-masa tahun 1700-an pernah terjadi gejolak di Hadramaut, di Tarim, di Yaman. Lalu banyaklah gelombang yang berpindah ke negeri kita. Wallahu a'lam bishawab, negeri kita Indonesia dapat berkah. Ya, muka-muka kita yang nggak jelas begini dapat berkah melihat wajah-wajah zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam hati mesti ta'zim kepada mereka. Tapi yang kedua, nasab ruhani. Yang beliau katakan al-ulama warasatul, ulama itu yang kenal Allah. Ingat, bukan yang pintar baca kitab, bukan yang pintar debat, bukan yang suka nyari kesalahan orang. Ulama itu yang takut kepada Allah. Ulama itu yang di kolbunya ada rahmah, ada kasih sayang. Karena Rasulullah itu rahmatan lil, maka ulama itu pasti mewarisi rahmahnya Rasulullah SAW. Antum lihat ada orang jago baca kitab nggak ada rahmah, itu bukan ulama, bukan ulama akhirat. Jadi ulama akhirat itu bukan partai politiknya apa. Ulama akhirat itu ulama innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, surat Fatir ayat 28. Ingat-ingat surat apa? Yang takut kepada Allah cuma ulama. Mau dia jadi pejabat, mau jadi orang biasa, mau jadi guru, dia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takutnya pakai kata khosyah. Khosyah itu takut tapi ada harapnya. Kalau khauf, gundah gulana. Itu perbedaan khauf dengan khosyah. Sayyid, syarifah, tapi galau, berarti belum ulama. Harus belajar kepada ulama walaupun tidak bernasab syarif syarifah. Ya. Ente famnya apa coba? Al-Mancungi. Ente marganya Pak? Marga satwa. Allahumma sholli ala sayyidina. Terusin dulu deh, dikit lagi ya. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nur. Nur fauqa nur itu boleh diartikan cahaya, tapi bukan cahaya ini. Ya, bukan cahaya fisik. Nur fauqa nur, nur bijinya nur. Nur asal semua nur. Kita sebut namanya Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ingkar kajian Nur Muhammad pasti bukan Ahlus Sunnah. Karena ulama Ahlus Sunnah kita semuanya bahas tentang Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ada yang ngaku Ahlus Sunnah tapi ingkar kepada kajian Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta iksirun wa ghali, anta misbahus suduri. Engkau adalah benda yang sangat mahal, permata yang sangat mahal, barang berharga yang sangat mahal. Saya mau tanya antum, kalau punya barang mahal dijaga bener atau dipajang di luar? Coba di rumahnya yang paling disimpan itu benda berharga atau benda biasa? Yang mana?
yang berharga, bener, sampai dipakai apa namanya itu? Ya, apa? Berangkas. Saking ingin menjaga itu barang. Berangkas itu besi ya, baja, sulit ditembus. Tapi nggak usah dihancurin kalau menembus berangkas, cukup masukin nomor. Ah, itu kata kuncinya. Ya, Rasulullah itu nomornya pakai sholawat. Masukin kode sholawatnya, antum wusul kepadanya, terbukalah iksir wa ghali, ya, anta misbahus suduri, itu permata, itu barang berkelip-kelip. Jika engkau bersolawat dengan ruhmu kepadanya, ruhnya akan menyinari ruhmu. Jika kolbumu bersolawat kepada kolbunya, kolbunya akan memantulkan cahaya ke dalam kolbu. Maka ada namanya solawat, disebut solawat ruhiyah. Allahumma salli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah, wa salli ala sayyidina Muhammadin fil ajsad, salli ala sayyidina Muhammadin fil qubur. Itu masuk dalam salah satu bagian sholawat yang diajarkan Imam Al-Jazuli yang tadi saya cerita di Magelang. Dan kok masih ada ya orang sholawat sebanyak itu di negeri ini, di tengah hiruk pikuknya dunia masih ada orang yang bersolawat. Maka kalau cari wali nggak usah jauh-jauh ke tanah mana, banyak di tanah Jawi. Saya pikir-pikir, apa tuh, ada petilasan Syekh Subakir di Magelang, bener nggak? Ada yang pernah dengar? Coba nanti antum cari-cari tahu Syekh Subakir. Ternyata sir-sir beliau masih ada di kota Magelang. Kota Magelang itu boleh disebut kotanya para mursyid dan para kiai. Banyak mursyid. Surat sini mursyid tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah, sini Syadziliyah, ono apalagi begitu. Banyak sekali. Salah satu kota yang saya rindukan untuk mampir ke sana. Ya, nanti antum ziarahlah ke para masyayikh. Di situ ada Mbah Dalhar. Simbahnya yang saya sebut tadi itu dapat ijazah dari Mbah Dalhar. Itu udah tua sekali. Angkatannya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, bahkan lebih tua barangkali. Mereka beramal dengan sholawat-sholawat, dan ini salah satu sholawat yang diturunkan model-modelnya. Ya, jadi Islamnya kita ini sangat tua dan sangat orisinal. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Mau diterusin nggak nih? Aduh, ngeri aneh. Bacanya agak bisa meleleh ntar nih. Udah dulu deh. Ya, tanya jawab. Jadi inilah rahasia kenapa kita kalau ada muallim datang, kita baca ya Nabi salam, berharap dengan sanad beliau salam kita sampai kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada Habib masuk, kita berharap dengan nasab beliau kita salawatnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka saya minta ampun kepada Allah jika saya pernah sul adab kepada ulama wali-wali Allah, dan saya minta maaf kepada mereka, para zuriat Nabi, para masyayikh mursyidin, aulia-aulia Allah. Ya, taib. Allahumma sholli ala Muhammad. Apa? Mau nanya? Oke, fadal. Antum nanti yang bilang shollu ala Nabi gitu ya. Masya Allah atas paparannya. Terima kasih ya. Masih pada sama-sama. Oke. Nah, acara selanjutnya yaitu tanya jawab dari kalian. Antum semua berdua ya. Oke. Untuk tanya jawab dimulai dari awal dulu ya.
Untuk apa tanya urutannya? Berarti dia jomblo ya? Siapa yang ibu? Iya. Ini pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Iwan Terbaran. Oh, tekan buang. Terima kasih. Selama ini kami kami bersyukur bisa menikmati mendengarkan secara langsung seperti apa yang telah sudah paparkan. Alhamdulillah banyak hikmah yang kita ambil dari paparan tadi, karena mungkin karena kita satu ini dengan mudah itu perasaan yang di bawah itu. Sedangkan selawat tapi rasanya Alhamdulillah. jadi apa yang kita sampaikan tadi, apakah itu atau segala macam rasanya ingin meningkatkan tadi yang tentang kita dasar sudah ada dari ayat yang sebelum dari dalam supaya Naqsyabandi. yang ingin kami tanyakan adalah bagaimana kita menegakkan kelompok kita ini supaya hidup dalam kelompok kita itu terus. Insya Allah dia akan ada dasar begitu dari ayat. Insya Allah kami sekeluarga apa yang menonton diri yang tidak bisa berdisiplin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummi Maryam Al-Fadaniyah. Baik. Salam balik buat keluarga ya. Salam takzim semua. Bagaimana cara menumbuhkan kerinduan? Rindu itu karena kenal. Kalau nggak kenal nggak mungkin rindu. Maka kenalilah sifat-sifat indah Rasulullah, sifat-sifat lembut Rasulullah, sifat-sifat cinta Rasulullah. Jangan yang dibayangkan Nabi galak mulu. Karena yang kebayang sama orang Nabi itu galak. Bener kan? Antum dulu belajar Islam, kata bapak kita, kata emak kita, kamu gak sholat neraka. Jadi kebayang bagi kita kalau Rasulullah tuh suka neraka-nerakain orang. Enggak, itu enggak benar. Ada orang Arab Badui datang ke Nabi ngelangkain semua orang, terus bilang, ya Muhammad. Nabi nggak marah. Gak marah. Nabi gak bilang, gue Rasul, gue dokter, gak perlu gitu. Ya ada antum nih bentak saya nggak akan marah. Karena Rasul ketika digituin orang tidak marah. Ada lagi Arab Badui, habis sudah ngelangkain orang, mampir ke pojok masjid, ngeliat tembok pengen buang air kecil. Jadi dia tuh kayak sopir angkot zaman dahulu, ngeliat tembok kebayang sama dia WC. Wah, nembak dulu nih. Itu Arab Badui. Tapi Nabi nggak pukul, nggak larang, dibiarin pulang. Nggak nyampe sebulan, dia bawa orang beratus-ratus orang, sekampung, dua kampung, semuanya syahadat di tangan Rasulullah SAW. Dia cerita, oi, itu Muhammad, itu beneran Nabi. Gua kencingin masjid ya dia nggak marah. Yang ngomong siapa? Orang Badui. Haji. Kita dikritik dikit marah-marah ya, saya maksudnya. Maka dikritik dikit marah ya, biasa aja. Orang nggak ngerti, banyak ngeritik. Orang nggak paham, banyak ingkar. Kan itu yang dikatakan Imam Ghazali. Ya. Ingkar itu banyak muncul pada orang yang jahil.
Nanti antum dituduh kena hipnotis sama aneh ntar. Ada yang kena hipnotisnya dari tadi? Siapa yang tidak terhipnotis ketika dikisahkan Rasulullah SAW? Ada enggak? Berarti hatinya bermasalah. Orang semua tersentuh, dia nggak tersentuh, berarti kolbunya masalah. Orang semua asik rindu Rasul, dia nggak rindu Rasul, dia bilang dongeng apalagi narozi. Berarti ada masalah di kolbunya. Tapi kita nggak boleh mempermasalahkan dia. Justru kita sedih ada orang kayak dia. Ya, jadi jangan emosi ya. Walaupun seharusnya aneh yang emosi itu. Ambil sifat Nabi. Semua sifat Rasulullah itu adalah terjemahan dari Asmaul Husna. Dan ingat, semua sifat Nabi itu adalah terjemahan dari Al-Asmaul Husna. Nabi mengatakan man ahsaha dakhala jannah. Siapa yang meresapi Asmaul Husna masuk surga. Maka ambillah satu sifat Allah Rahman, cintai semua makhluk Allah. Ambil Rahim, cintai kekasih-kekasih Allah. Gitu caranya. Ambil Karim, berbuat baik kepada orang, jangan pernah ingat kebaikan kita. Kita dihujat orang, gak pernah menghujat balik. Itu Karim. Itu apa? Karim. Bisa gak begitu? Kita belajar ya, saya juga lagi belajar. Kita dikafir-kafirin orang, gak mengkafirkan orang. Disesat-sesatin orang, tidak menyesatkan orang. Jalan terus. Rasulullah ketika disesatkan belum berhenti kan? Belum berhenti kan? Nabi pernah dibilang apa? Dhalalin mubin, sesat. Majnun. Apa arti majnun? Gila. Yang ketiga, sahirun. Jahil, apalagi kahin, dukun. Sahir penyihir. Kahin, dukun. Antum bisa bayangkan gak? Abu Bakar As-Siddiq bawa semua hartanya kasih ke Nabi. Itu Nabi kayak gimana tuh sampai kemudian Abu Bakar menyerahkan semua hartanya ke Nabi? Kalau Nabi hidup sekarang, tiba-tiba ada orang sosok Abu Bakar menyerahkan semua hartanya ke Nabi, antum bilang apa Abu Bakar? Ente gila Abu Bakar. Ente nggak punya keluarga. Kita kan ngomong gitu nggak? Apa jawaban Abu Bakar? Yang nanya Nabi, nggak ada yang berani nanya. Satu pun sahabat tidak ada yang berani nanya. Yang nanya Nabi, wahai Abu Bakar, kamu ninggalin untuk anak istrimu apa? Apa jawaban dia? Allah dan Rasulnya. Maka cinta kepada Allah Rasul sudah nyatu dalam dirinya. Bagi dia Allah dulu, sekarang nanti sama. Sekarang gimana kira-kira? Ada orang nih dekat sama aneh, terus tiba-tiba ngasih duit terus. Antum bilang dia apa? Kayaknya Arozi nyihir dia nih kayak. Ini contoh, karena ada seorang kiai, salah satu guru saya, itu muridnya tuh seneng ngasih dia. Dituduhlah si guru penyihir, tukang hipnotis, dan itu bukan satu dua guru, saya udah ketemu sekian guru yang digituin. Dan sekarang berulang lagi. Ya Allah ya salam. Ya. Seandainya Rasulullah hidup hari ini, orang akan bilang Nabi itu penyihir, sahirun. Nabi akan dituduh sebagai kahinun, dukun. Nanti semua itu akan berulang ya. Baik, lanjut. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kepada beliau yang kami pahami, saya ingin bertanya tentang ijazah dan mursyid.
Kalau kita punya guru dalam ijazah hadis, bagaimana sikap yang sepantasnya untuk menghormati jasa beliau yang sudah kasih ijazah ke kita. Selanjutnya kita mursyid, bagaimana sikap kita sebagai murid jika mursyid kita melakukan penyimpangan dalam syariat, apakah mursyid tersebut masih pantas diikuti? Sekian dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mulai dari yang kedua. Mursyid melanggar syariat, yang nilai siapa? Murid. Si muridnya lebih pintar dari mursyidnya. Itu pertanyaan ente nekat, itu ente nanya. Mursyid hakiki ya, mursyid yang wali mungkin gak melanggar syariat. Nabi Khidir waktu bunuh anak kecil itu melanggar syariat. Jelas loh syariat Nabi Musa. Enggak tokiat itu syariat. Ini ujian nih, ayo loloskan antum nih malam ini nih. Syariat ikut hakikat, aku ikut syariat. Beneran? Ayo. Ketika Nabi Khidir bunuh anak kecil, ingkar siapa? Nabi Musa. Yang punya syariat kalau bunuh dibunuh, kisos namanya. Setelah selesai kisahnya, apa kata Nabi Khidir? Tahukah kamu wahai Musa, secara hakikat kalau dibahasakan sekarang, takdirnya anak ini akan menyesatkan ayahandanya, akan menjadi penyebab orang tuanya masuk neraka. Maka saya diperintahkan, tapi nggak disebut siapa yang merintahin, untuk ngambil nyawa anak ini. Gimana? Syariat gimana jadinya? Maka tidak ada pertentangan syariat dan hakikat, nggak ada. Yang ada syariat mengikuti hukum hakikat, itu kaidahnya. Asy-syari'atu tabi'atun li hukmil haqa'iqi. Tuh kaidahnya. Syariat itu tunduk kepada hukum hakikat, bukan bertentangan. Nggak ada pertentangan. Bertentangan bagi orang jahil. Itu kalau gurunya wali. Bedakan melanggar syariat dengan berdosa. Kalau mursyid bisa berdosa nggak? Di depan antum ini dapat ijazah mursyid loh. Dan saya pendosa. Saya berdosa, mata saya berdosa, telinga saya berdosa. Saya dapat ijazah kemursidan lebih dari 7 tarekat. Dan orangnya separuh sudah wafat, separuh masih hidup. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ini bukan pamer, tapi tahadus ini mah karena antum nanya. Karena itu pertanyaannya mancing. Saya punya sanad gak itu? Ente mau nanya kan? Cuma nggak enak dia nanya kan? Buya punya ijazah dari mana gitu. Tadi saya sudah jawab di kajian Masjid Al-Hidayah Poris. Silakan diputar ulang. Terulang ya. Dan saya nggak ngerasa apa-apa tuh jadi mursyid. Dan saya udah taruh ijazahnya. Makanya sekarang saya katakan thariqat saya ngaji. Tidak terima baiat. Gak terima bayar. Yang ada cuma talqin zikir. Talqin zikir ada di kalangan ahli hadis, ada di kalangan ahli thariqah. Dan saya gabung dua-duanya. Apa ahli hadis ketika meriwayatkan hadis talqin harus jadi mursyid? Kan enggak. Kalau di thariqah wajib jadi mursyid dulu baru meriwayatkan talqin. Itu beda tuh. Makanya rasa ahli hadis meriwayatkan talqin itu beda dengan rasa ahli thariqat meriwayatkan talqin. Itulah yang membuat Abah Hanom itu menjadi dahsyat zikirnya. Padahal yang ajar cuma la ilaha Allah, 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 itu aja dari dulu.
Pasti ada murid Abah Anom nih, kecium di wajahnya ya. Kalau di Magelang saya ketemu Mbah Yai Halwani, ya, saya ketemu 2 kali di sana dan terakhir kita sowan ke tempat beliau. Tawadu sekali, tawadu sekali. Cuma kalau nanti kita dibentur-benturin itu urusan netizen ya. Maha benar netizen dengan segala komentarnya. Sadaqallahul azim. Bagaimana adab kita kepada guru yang mengijazahkan kita? Adab itu bukan hanya dari santri kepada guru, guru juga punya adab kepada murid. Kalau guru melihat murid salah, jangan komentar di sosial media, tanya dulu muridnya. Ya, jangan langsung main sesat-sesatkan dan murtad-murtadkan. Kejadian Pak sekarang, kejadian sekarang. Ahli hadis itu yang saya tahu, kalau dapat kabar tanya langsung ke orangnya. Itu Imam Syu'bah. Imam Syu'bah dapat 1 hadis, orang yang berwudu terus baca doa masuk surga dari 8 bab, bebas. Maka dikejarlah hadis ini dari siapa aja. Hasilnya orangnya masih hidup 2-3 orang rawi. Terakhir dia bilang ini hadis dhaif. 3 bulan cari hadis, langsung kepada rawinya. Dia kemudian mengatakan ini hadis dhaif, gak benar beritanya. Syu'bah 3 bulan memastikan riwayat itu gak benar. Ya, antum jadi guru, murid nyimpang, tegur langsung. Datangin dia, panggil dia kalau perlu. Anjing sini lo, gitu. Ya, jangan nyalak dulu. Ini kejadian nih, nanti akan tambah banyak. Jadi yang beradab itu bukan hanya santri kepada guru, guru juga harus beradab dengan keguruannya. Aneh marah siapa ya? Marah ente. Aman ya? Ya, ya. Ya, lanjut. Fadal, fadal. Assalamualaikum. Wah, dominan. Saya yang saya bagaimana cara supaya fokus mana fokus baik. Assalamualaikum. Khusyuk itu di kolbu, bukan di sini. Kenapa khusyuk nggak pernah berhasil? Karena khusyuknya pakai pikiran lu bisa mikirin banyak hal, tapi kalau kolbu dia hanya mau satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika berzikir jangan pakai akal, berzikirlah pakai kolbu. Lahum qulubu ya'qiluna biha. Berakalnya sumbernya dari kolbu, jangan dari otak. Otak kita bisa memikirkan banyak hal dalam satu waktu. Karena sholatnya pakai otak, maka pikirannya terkotak-kotak. Tapi kalau sholatnya pakai kolbu, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Kolbu langsung menghadap kepadanya. Allah itu tidak berupa dan berbentuk, maka tidak bisa dibayangkan. Kalau ini maunya bayangin, cukup dirasakan kehadirannya, bahwa Allah itu selalu hadir dalam hidup kita. Antum bisa nafas karena apa?
karena hembusannya Allah. Bisa darahnya ngalir karena kunnya Allah. Berarti Allah sama kita dekat nggak? Jadi nggak usah dibayang-bayangin. Cukup ingat ya Allah yang menumbuhkan satu apa nih? Ya Allah yang menumbuhkan satu rambut di tubuhku, izinkan aku menyembah Engkau. Mulai bergetar tuh badannya. Ya Allah yang mengalirkan darah di badanku, izinkan darah ini sujud kepadamu. Di kepala ada darahnya, kita bawa di sujud. Maka Sayyidina Ali diajarkan Nabi, kalau sujud itu bacanya dalam sholat sunat, bukan subhana rabbiyal a'la, tapi sajada laka sam'i wa basari wa dani wa lahmi wa izami. Sujud kepada Engkau ya Allah, pendengaranku, penglihatanku, tulangku, darahku, kulitku, semuanya. Dalam tarekat Naqsyabandiyah disebut dengan zikir kullu jasad. Semua tubuh berzikir, zikirnya tubuh dengan sujud. Ya, tarekat apa namanya? Naqsyabandiyah, Qadiriyah sama, TKN itu sama. Dan saya dapat ijazah tarekat Naqsyabandiyah dari 4 orang. Naqsyabandiyah Khalidiyah itu mencakup 5 tarekat: Suhrawardiyah, Khistiyah, Qadiriyah, kemudian Naqsyabandiyah Khalidiyahnya. 4 tarekat. Mencakup 4 tarekat itu. Ya. Gimana? Satu lagi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon penjelasan tentunya Rasulullah SAW ibarat bagaimana penjelasannya pada pemikiran Allah itu tidak beras dan sebagainya. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Ada sekitar 5 atau lebih riwayat tentang Isra Mi'raj di Sahih Bukhari. Ini yang saya ingat, barangkali saya lupa. Dan semuanya tidak menyebutkan bahwa Allah bertempat di langit ataupun di arsy. Yang ada, sebagaimana Nabi Musa bisa berkalam di Goa Tursina, apakah Allah masuk ke goa? Enggak kan? Nabi Musa berkalam-kalam dengan Allah di Goa Tursina, itu Allah masuk enggak gitu? Enggak. Lalu Allah berkalam kepada Sayyidina Nabi ketika beliau sujud di arasnya. Kan ada hadisnya, Nabi sujud. Itu hadis yang lengkap menyebutkan Nabi sujud di arasnya Allah. Sujud itulah yang disebut memandang. Nabi Musa minta memandang Allah. Apa kata Allah? Hai Musa, jika engkau masih melihat ada bukit itu bertahan di sana, berarti engkau bisa melihatku. Kata Sidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi, saya juga dapat thariqat Idrisiyah. Dalam kitab beliau, salah satu kitab beliau mengatakan, itu nur yang Allah sebarkan, yang Allah pantulkan kepada gunung, nurun ala nur, nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammadnya belum lahir secara fisik, tapi nurnya Allah pancarkan di situ. Itu Nabi Musa pingsan baru melihat nur.
Jadi berlebihan nggak kajian Nur Muhammad kita? Enggak. Dalam satu riwayat ada orang ya di surga nanti, pasangannya pergi setiap hari Jumat itu ada pasar di surga, pasar Jumat. Pergi ke sana, pas pulang wajahnya seperti bercahaya dan sujud. Itu pasangannya sujud kepada dia. Dikira itu Tuhan. Padahal itu pasangannya, tapi riwayat ini bisa diperdebatkan ya. Maka setiap kali seorang hamba memandang kepada Allah, dia pasti sujud. Dia pasti, jadi nggak ada tuh antum ngeliat aneh gitu, nggak ada. Pasti sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kearas itu adalah tingkatan berkalamnya Allah kepada Nabi lebih tinggi daripada berkalamnya Allah ke Nabi Musa. Terus ngapain Nabi Musa mengingatkan Nabi Muhammad supaya sholatnya dikurangi? Itu yang berkalam saat itu siapa? Nabi Musa apa Allah? Allah gerakkan Nabi Musa berkalam ke Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Musa itu kalimullah, jubirnya Allah. Jubirnya Allah berkalam di bumi. Allah berkalam di aras, sama nggak? Sama. Allah berkalam di surga, apa Allah tinggal di surga? Nanti di Sahih Bukhari, Sahih Muslim banyak sekali Allah berkalam kepada orang di penduduk mahsyar. Kata Nabi, ya Roh, isra, berilah syafaat. Gimana cara Nabi minta? Jadi Nabi itu mi'raj, sujud, Allah katakan isra tu syafaat, kamu boleh kasih syafaat. Baru Nabi turun kasih syafaat. Nanti datang lagi orang, Nabi sujud lagi, datang kepada Allah, sujud. Datang di situ bukan berarti datang, antum datang ke Nabawi. Bukan, Allah kan tidak bertempat. Ya. Jadi teman-teman, sahabat-sahabat, jamaah yang makan Allah, tidak ada dalil yang kuat bahwa Allah bertempat. Itu hanyalah kegagalan cara memahami dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah.